Bertemu kembali di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Kita lanjutkan pembahasan tentang transformasi matriks. Sekarang kita lihat beberapa operator pada R2 dan R3. Pada pembahasan sebelumnya, kita mencari beberapa matriks standar untuk pemetaan matriks. Nah, sekarang bagaimana prosedur untuk mencari matriks standar? Misalkan T adalah pemetaan matriks dari Rn ke Rm dengan matriks standarnya adalah A. Maka, jika kita input E1, E2 sampai En pada T, kita dapatkan peta dari EI adalah A dikalikan dengan EI. Perhatikan bahwa A dikalikan dengan E1 merupakan kolom pertama dari matriks A. A dikalikan dengan E2 adalah kolom kedua pada matriks A, dan A dikalikan dengan En adalah kolom Kn pada matriks A. Dengan demikian, matriks standar untuk T yang sama dengan A itu adalah matriks yang kolom-kolomnya disusun oleh TEI. Jadi kolom pertama A adalah TE1, kolom kedua A adalah TE2, dan kolom Kn dari A adalah TEN. Mari kita lihat beberapa operator pada R2. Di sini kita akan mencari matriks standarnya. Yang pertama kita lihat refleksi terhadap sumbu Y. Misalkan T operator refleksi terhadap sumbu Y. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau awalnya kita punya vektor XY, maka jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y, kita dapatkan vektor min X, Y. Jadi dengan demikian, jika E1 kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka E1 menjadi min 1,0. Kemudian hasil pencerminan E2 terhadap sumbu Y adalah 0,1. Nah, dengan demikian, matriks standar untuk T, seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, kolom pertamanya adalah TE1, dan kolom keduanya adalah TE2. Jadi matriksnya seperti ini. Operator kedua adalah operator rotasi. Misalkan T operator rotasi pada R2, kita akan mencari peta dari E1 dan E2 terhadap T. Ilustrasinya sebagai berikut. Ini adalah vektor E1, kemudian kita rotasikan sebesar θ berlawanan arah jarum jam. Kita dapatkan vektor yang merah ini. Karena vektor E1 panjangnya 1, maka hasil rotasinya juga panjangnya 1. Kemudian kita ingin mencari koordinat dari vektor hasil rotasinya. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Koordinat vektor hasil rotasi adalah bagian X-nya adalah ini, yang merupakan 1 kali cos θ, dan bagian Y-nya adalah yang ini, yang sama dengan 1 kali sin θ. Jadi, TS1 sama dengan cos θ, sin θ. Kemudian kita akan mencari peta dari E2 terhadap T. Ini adalah vektor E2 yang panjangnya 1. Hasil rotasinya sebesar θ berlawanan arah jarum jam merupakan vektor yang panjangnya 1 juga. Kemudian, karena ini θ dan ini adalah pi/2, maka kita dapatkan sudut yang ini sebesar θ. Akibatnya, kita punya koordinat untuk vektor hasil rotasi adalah yang ini, yang sama dengan minus sin θ. Kemudian yang ini yang sama dengan 1 kali cos θ. Jadi TE2 sama dengan min sin θ, cos θ. Dengan demikian, matriks standar untuk T adalah kolom pertamanya TE1 yaitu cos θ sin θ,
Dan kolom keduanya adalah TE2, yaitu min sin theta cos theta. Operator ketiga adalah operator proyeksi ortogonal. Kita akan mencari matriks standar untuk operator proyeksi ortogonal terhadap garis yang melalui titik asal dan membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif. Dalam hal ini, kita akan mencari peta E1 dan peta E2 terhadap T. Ilustrasinya sebagai berikut. Ini vektor E1. Kemudian garis yang hijau ini adalah garis yang melalui titik asal dan membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif. Hasil proyeksi E1 terhadap garis yang hijau adalah vektor yang merah ini dengan panjang cos theta, karena sudut ini siku-siku. Kemudian untuk mencari koordinat vektor hasil proyeksinya, perhatikan segitiga siku-siku berikut. Maka absis dari vektor hasil proyeksi adalah cos theta dikalikan dengan cos theta, dan ordinatnya adalah cos theta dikalikan dengan sin theta. Jadi kita dapatkan TE1 sama dengan cos kuadrat theta, cos theta sin theta. Selanjutnya kita akan mencari peta dari E2 terhadap T. Ini vektor E2. Hasil proyeksinya terhadap garis yang hijau itu adalah vektor yang merah. Nah, karena sudut ini besarnya adalah theta, maka sudut yang ini besarnya juga theta. Kemudian, karena ini segitiga siku-siku, maka panjang vektor hasil proyeksinya adalah sin theta. Dalam hal ini kita tinjau kasus ketika tetanya di kuadran 1. Nanti Anda bisa cek bahwa di kuadran 2, 3, dan 4 akan berlaku seperti ini juga. Nanti akan muncul tanda mutlak, tapi tanda mutlaknya bisa kita lepaskan. Nah, untuk mencari koordinat vektor hasil proyeksinya, perhatikan segitiga berikut, segitiga siku-siku. Maka absis dari vektor hasil proyeksi adalah sin theta dikalikan dengan cos theta, dan ordinatnya adalah sin theta dikalikan dengan sin theta atau sin kuadrat theta. Jadi kita dapatkan TE2 sama dengan sin theta cos theta, sin kuadrat theta. Dengan demikian, matriks standar untuk T adalah matriks berikut. Sekarang kita lihat beberapa operator pada R3. Operator pertama adalah refleksi terhadap bidang XY. Misalkan T merupakan operator refleksi terhadap bidang XY. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kita punya vektor yang oranye, yang koordinatnya adalah X, Y, Z, maka hasil refleksinya terhadap bidang XY adalah Z-nya dikalikan dengan min 1. Jadi menjadi X, Y, minus Z. Kemudian kita akan mencari peta dari E1, E2, dan E3 terhadap T. Dari ilustrasi ini kita dapatkan bahwa TE1 sama dengan E1, ya, 1, 0, 0, tetap menjadi 1, 0, 0. TE2 sama dengan E2, dan TE3 sama dengan minus E3. Dengan demikian, matriks standar untuk T adalah matriks ini. Operator kedua adalah proyeksi ortogonal pada bidang YZ. Misalkan T merupakan operator proyeksi ortogonal pada bidang YZ. Ilustrasinya seperti ini. Bidang YZ adalah bidang pada slide. Misalkan awalnya kita punya vektor X, Y, Z, lalu kita proyeksikan secara ortogonal pada bidang YZ, maka
bagian X-nya menjadi 0. Sehingga kita dapatkan vektor 0, y, z. Jadi peta dari E1 terhadap T adalah 0. Peta dari E2 terhadap T tetap E2. Peta dari E3 terhadap T tetap E3. Jadi matriks standarnya seperti ini. Operator terakhir yang saya perkenalkan di video ini adalah operator rotasi terhadap sumbu Z. Misalkan T adalah operator yang dimaksud pada R3. Ilustrasinya seperti ini. Kita akan mencari peta dari E1, E2, dan E3 terhadap T. Ini adalah vektor E1. Kemudian kita rotasikan terhadap θ. Kita rotasikan sebesar θ terhadap sumbu Z. Dan berlawanan arah dengan jarum jam, kita dapatkan vektor yang merah ini. Nah, untuk mencari koordinat vektor yang merah ini, perhatikan segitiga berikut. Kita punya segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah θ. Maka koordinat vektor yang merah itu adalah panjang dari ini yang sama dengan cos θ, panjang dari ini yang sama dengan sin θ, kemudian bagian Z-nya sama dengan 0, karena vektor hasil rotasinya masih berada di bidang XY. Jadi TE1 sama dengan cos θ, sin θ, 0. Selanjutnya kita akan mencari peta dari E2 terhadap T. Ini adalah vektor E2. Kita rotasikan sebesar θ terhadap sumbu Z dengan arah berlawanan arah jarum jam. Maka untuk mencari koordinat vektor hasil rotasinya, kita bisa perhatikan segitiga berikut, segitiga siku-siku, di mana besar sudut ini sebesar θ. Maka koordinat vektornya adalah bagian yang ini. Ya, bagian yang ini merupakan bagian X-nya yang sama dengan minus sin θ. Kemudian bagian Y-nya adalah bagian yang ini, yaitu cos θ. Ya, ini karena panjang vektor hasil rotasinya masih sama dengan 1. Ya, karena E2 panjangnya 1. Kemudian bagian Z-nya sama dengan 0. Karena hasil rotasi dari E2 berada pada bidang XY. Jadi TE2 sama dengan min sin θ, cos θ, 0. Kemudian peta dari E3. E3 adalah vektor yang berada pada sumbu Z positif. Kalau kita rotasikan terhadap sumbu Z, maka hasil rotasinya adalah vektor itu sendiri. Jadi kita dapatkan TE3 sama dengan E3. Dengan demikian, matriks standar untuk T adalah kolom pertamanya TE1, yaitu cos θ, sin θ 0. Kolom keduanya adalah TE2, yaitu min sin θ, cos θ 0. Dan kolom ketiganya adalah E3. Baik, sebagai latihan Anda bisa kerjakan dua soal berikut. Yang pertama, Anda diminta mencari matriks standar untuk refleksi terhadap garis yang melalui titik 0,0 dan membentuk sudut θ terhadap sumbu X positif. Jadi ini operator di R2. Kemudian nomor 2, gunakan matriks yang Anda peroleh pada nomor 1 untuk menentukan refleksi dari 3,-4 terhadap garis Y sama dengan X akar 2. Selamat bekerja, selamat mengerjakan, selamat belajar, sampai bertemu di video selanjutnya.